قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat, tolong dan kurnia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada saat ini kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan salah satu yang menjadi tugas kita, melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah di Masjid Baitul Ma'mur ini. Mudah-mudahan setelah kita melaksanakan rangkaian acara, rangkaian peribadatan pada bulan Ramadan sebulan lamanya, apakah itu sholat, puasa, membaca Al-Quran, zakatul fitri dan sedekah-sedekah lainnya. Mudah-mudahan segala amaliyah, amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan kepada seluruh pengikut kebaikan mereka hingga akhir nanti. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mengikuti kebaikan mereka. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Selaku khatib berwasiat khususnya ke pribadi khatib dan umumnya kepada kita semua, mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan takwa inilah kita akan merasa aman nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui misi nubuahnya memotivasi kaum muslimin untuk segera melakukan amal saleh sebelum datangnya fitnah-fitnah. Fitnah adalah menjadi sebuah keniscayaan bagi seorang mukmin dalam mengaktualisasikan keimanannya. Fitnah yang kelak akan datang bagaikan malam yang gelap gulita, sehingga seseorang bisa berganti keyakinan dan ideologi dalam waktu yang relatif cepat.
Pagi hari mukmin, sore hari bisa menjadi kafir. Begitu juga sebaliknya. Ia menjual dinnya dengan nilai dunia yang sedikit, semu dan menipu. Ia membeli kesesatan dengan petunjuk, perniagaan yang tidak menghasilkan keuntungan apapun. Fama asbarahum 'alan nar, alangkah sabarnya mereka menjadi penghuni neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Secara leksikal kata fitnah ialah membakar emas atau perak untuk menguji kemurniannya, sehingga emas atau perak yang dibakar dan ditempa api sampai temperatur tertentu akan menyisakan bagian yang murni saja. Demikian halnya fitnah yang menimpa dan dihadapi oleh orang mukmin dalam rangka memisahkan antara mukmin yang shadiq, mukmin yang benar dan jujur, atau mukmin yang kadzib, yang dusta. Tidak sedikit yang berhasil lolos dari fitnah tersebut, tetapi banyak juga yang gagal dalam seleksi. Pada akhirnya terhempas dari al-haq demi mendapatkan harta, takhta, jabatan dan lain-lain yang diinginkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada beragam fitnah yang dihadapi oleh seorang mukmin. Bila tidak diantisipasi, dapat menyibukkan seseorang untuk berbuat kebaikan, untuk melakukan amal soleh. Ia bisa berupa harta, pasangan hidup, anak-anak, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sampai huru hara akhir zaman sebagai fitnah pula. Allah memperingatkan bahwa harta, pasangan hidup, anak-anak bisa menjadi sumber fitnah bila kecintaan kepada mereka menyamai atau lebih dicintai daripada Allah, sehingga menyibukkan seorang muslim dari ketaatan kepadanya. Seharusnya kecintaan muslim kepada mereka menjadi penguat, penopang cinta kepada Allah, Rasulullah, dan berjuang di jalannya. Secara khusus tentang fitnah akhir zaman, Rasulullah SAW sudah menyampaikan bahwa suatu hari nanti dalam skala global umat Islam akan menghadapi pasukan Dajjal dan pasukan Ya'juj dan Ma'juj. Dajjal dan Ya'juj Ma'juj adalah fitnah karena kezaliman dan kekufuran yang dibawanya. Konfrontasi al-haq versus al-batil sebagai sunnatullah yang senantiasa ada dari masa ke masa, bahkan juga pernah terjadi ketika fase Mekah antara pasukan an'amta alaihim al-maghdubi alaihim dan ad-dallin. Sebagaimana pula ketika fase Madinah terjadi pula antara pasukan al-muttaqin, al-kafirin, dan al-munafiqin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sosok penebar fitnah utama di hadapan pasukan kaum muslimin atau pasukan al-Imamul Mahdi ialah al-Masih Dajjal. Secara bahasa, kata Dajjal berasal dari Dajjal al-Ba'ira, yang berarti menutupi unta dengan cat. Dari pemahaman leksikal ini dapat dipahami bahwa karakteristik utama Ad-Dajjal adalah menutupi al-haq dengan kebohongan, menebar fitnah, menyesatkan umat manusia dari jalan Allah sejauh-jauhnya. Model fitnahnya tidak hanya berhenti pada satu sisi saja, akan tetapi terus merambah berbagai sendi kehidupan umat Islam.
Fitnah dan kesesatan tersebut dipoles seindah dan semenarik mungkin untuk mengelabui dan memperdaya manusia. Kemakmuran, kebahagiaan dan surga yang ditawarkannya terlihat seolah-olah nyata, padahal sebenarnya menjerumuskan kepada kesengsaraan dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Fitnah Dajjal terus dan tidak pernah berhenti digaungkan oleh para pengikutnya, terutama dari kalangan Yahudi. Hal ini dapat dimengerti karena Dajjal memiliki kesamaan ideologi dengan Yahudi. Kalangan Yahudi senantiasa menunggu-nunggu kedatangan Al-Masih, namun bukan Isa Al-Masih yang mereka harapkan, karena dianggap oleh mereka sebagai anak dari seorang pezina. Al-Masih Dajjal yang sebenarnya ditunggu, karena Dajjal juga memiliki kemampuan hebat seperti Isa Al-Masih alaihissalam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena itu bila melihat pola seperti di atas, kata Dajjal ini bisa menunjukkan makna hakiki dan majazi. Makna hakiki berupa sosok yang benar-benar ada wujudnya dan kelak akan muncul sebagaimana disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau juga bermakna majazi berupa simbol dari sosok lain atau sebuah sistem yang di dalamnya terdapat penolakan terhadap al-haq. Bila demikian adanya, kata Dajjal dapat berlaku sepanjang masa selama sifat dan karakteristik utama Dajjal melekat kuat pada sosok atau sistem itu, hingga Dajjal akhir zaman benar-benar muncul sebagai tanda-tanda besar hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebutkan jumlah sebanyak hampir 30 macam Dajjal, di mana mereka mengaku sebagai utusan Allah. Ini menandakan bahwa Dajjal tidak hanya sekedar merujuk kepada sosok Dajjal akhir zaman saja, akan tetapi mencakup sosok atau sistem lainnya juga, baik yang bersifat lokal maupun yang global. Sosok fitnah akhir zaman berikutnya adalah Ya'juj dan Ma'juj. Ia memiliki arti mengering, mengeras secara natural, dan ketika mereka datang dengan cepat serta tergesa-gesa, membuat keadaan menjadi goncang dan kacau. Setiap dari akar kata ini memiliki kesesuaian dengan sifat buruk kaum Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sifat mereka sebagai perusak sangat keras, kasar biadab, sombong, gigih, senang berperang, merampok dan membunuh. Mereka tidak menyukai bangsa selain mereka sendiri. Kesombongan mereka digambarkan dalam sebuah hadis. Ketika mereka telah berhasil membunuh seluruh penduduk bumi, maka mereka melemparkan anak panah dan tombak ke atas awan. Kemudian mereka beranggapan bahwa mereka telah berhasil membunuh penduduk langit, karena anak panah dan tombak mereka kembali dengan berlumuran darah. Jumlah mereka sangat besar dan fantastis, sehingga ketika mereka turun dari tempat yang tinggi, mereka turun dengan cepat dan bergegas. Kecepatan pergerakan mereka di bumi, baik dengan kemampuan mereka sendiri atau melalui cara-cara yang Allah ciptakan bagi mereka, berupa sebab-sebab yang dapat mendekatkan jarak tempuh yang jauh, mempermudah perjalanan yang sulit. Mereka menundukkan orang-orang dan menguasai mereka di dunia. Mereka pada akhirnya akan berperang melawan Nabi Isa beserta pengikutnya di Bukit Tursina.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Perkataan mufsidun yang ditunjukkan kepada Ya'juj dan Ma'juj sebagai kelompok manusia yang mengabaikan tuntunan ilahi dalam kehidupannya. Jika manusia masih percaya pada Tuhan, tentu ia akan mengikuti aturan dalam kehidupannya. Maka disinilah bahwa Ya'juj dan Ma'juj merupakan manusia yang tidak bertuhan. Fitnah ateisme ini dibawa oleh Ya'juj dan Ma'juj ke seluruh penjuru dunia. Dengan kekuasaan dan kekuatan yang dimilikinya, mereka dapat memaksakan kehendak kepada seluruh umat manusia. Maka tidak ada kerusakan lagi yang paling besar selain dari fitnah ateis. Dengan beragam fitnah yang disebutkan di atas, maka tidak aneh bila terjadi perubahan ideologi dalam waktu yang begitu cepat demi mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan yang menipu, walau harus menukarnya dengan din mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Karena itu, apa yang semestinya dipersiapkan, amal apa yang harus semestinya dilakukan kita selaku mukmin untuk menghadapi beragam fitnah, terlebih fitnah akhir zaman, sehingga menjadi hamba yang selamat di dunia dan di akhirat. Persiapan tersebut dapat dilakukan dengan memotivasi diri dan umat agar menjadi mukmin yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi akhir zaman dengan cara berusaha maksimal, mengerahkan segala daya upaya, mencari cara atau wasilah dengan memohon perlindungan dan pertolongan Allah agar terlepas dari status mukmin yang lemah. Wasilah pertama, penguatan mental spiritual yang berbasiskan tauhidullah dengan senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim tidak akan berprasangka kepada Allah dengan persangkaan jahiliyah sehingga bersikap meniadakan fungsi Allah, padahal sesungguhnya urusan itu seluruhnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Prasangka jahiliyah dihasilkan dari hawa nafsu yang menduga-duga tanpa dibarengi ilmu. Prasangka ini mengira bahwa seseorang akan terbebas dari pengawasan Allah karena beranggapan bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan perilaku manusia. Prasangka bahwa kiamat tidak akan pernah terjadi karena ia beranggapan tidak akan ada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia berasumsi bahwa kehidupan hanya di dunia belaka. Sebaliknya, bagi seorang muslim harus meyakini perjumpaan dengan Allah. Ia akan fokus dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia dalam menjalankan fitnah dan ujian tidak bersuudzon, berburuk sangka, akan tetapi senantiasa berprasangka bahwa semuanya adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala semata, sehingga ia menjadi bagian dari mukminin yang shadiqin. Yang kedua zat di atas memiliki arah yang sangat bertolak belakang, tetapi sama-sama mempengaruhi secara kuat terhadap ucapan dan tindakan yang dilakukan, hingga pada selanjutnya akan menemukan titik akhir yang berbeda berupa rahmat Allah dan surganya, ataukah azab dan siksa nerakanya. Setelah zon adalah meningkatkan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah
semaksimal yang bisa ia lakukan. Allah akan memberikan cintanya kepada orang yang dalam keseharian menempa diri bukan hanya dengan melaksanakan apa-apa yang telah diwajibkan, tetapi juga disempurnakan dengan mempraktikkan hal-hal yang nafilah. Berlaku taat tidak hanya dengan jiwa raga, tetapi taat dalam hal harta juga menjadi sebuah kebutuhannya. Tidak merasa rugi dalam melaksanakan infaknya, dan tidak pula berharap para bahaya bagi tiada, tetapi semata-mata demi dekat kepada Allah dan berharap doa dari Rasulullah sebagai ketenangan baginya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berikutnya adalah memupuk kesabaran. Sikap ini diperlukan karena memang terkadang dalam menghadapi fitnah kehidupan, realita tidak sesuai dan sejalan dengan harapan. Ketidaksinkronan ini sejatinya membutuhkan kesabaran individu dan kesabaran kolektif. Dalam arti secara individu, ia mampu bersikap tenang dalam keadaan sulit, lapang dada dalam menghadapi kemalangan yang menyakitkan, berani dan tidak pengecut di medan laga, bersikap khidmat terhadap sesuatu yang memang tidak menjadi konsumsi umum, serta secara bersama-sama selalu kompak dan solid dari upaya yang mengganggu persatuan kaum muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya, wasilah kedua berkaitan dengan kekuatan fisik material. Dalam skala pribadi, seorang mukmin seharusnya menjaga kesehatan fisik dengan mengatur pola hidup sehat. Asupan nutrisi harus memenuhi standar halal dan thayyib. Dua standar sumber nutrisi ini mengisyaratkan bahwa seorang mukmin jangan hanya cukup dengan standar halal saja, tetapi ia akan mencari sumber nutrisi yang mampu mendukung aktivitasnya selaku muwahhid. Sebagai gambaran, sumber nutrisi yang thayyib adalah apa yang menjadi konsumsi ahli surga dan apa-apa yang disukai dan dianjurkan Rasulullah SAW. Dalam hal kebutuhan hidup dari segi ekonomi, seorang mukmin yang kuat tidak hanya sanggup memenuhi kebutuhan diri dan keluarga saja, tetapi ia mampu berbuat baik kepada tetangga dan sanak saudara, terlebih berkontribusi ke perjuangan Islam dengan membayarkan kewajibannya sesuai dengan ketentuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adapun kekuatan fisik material dalam skala umum dan luas adalah upaya membangun dan mewujudkan leader-leader dan generasi masa depan secara proporsional dan profesional dalam berbagai bidang, serta memiliki kemandirian dan kecukupan logistik. Dengan ditopang oleh dua sumber daya ini, maka kaum muslimin akan secara simultan dan gradual dapat melaksanakan program-programnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wasilah ketiga untuk menjadi mukmin yang siap menghadapi berbagai fitnah adalah dengan cara menempa dirinya dengan berbagai keterampilan teknis. Rasulullah SAW sesuai dengan zamannya mendorong umat untuk melakukan riyadhah, latihan rutin dalam rangka menguasai keterampilan teknis, terutama berkaitan dengan persiapan bila terjadi peperangan. Demikian halnya penguasaan bidang-bidang teknik informasi, sipil dan
teknik survival sangat diperlukan oleh seorang mukmin. Ada banyak riwayat menceritakan anjuran Rasulullah SAW untuk melatih keterampilan dan terus menjaga rutinitasnya. Bahkan beliau tidak sekedar menganjurkan, tetapi sekaligus memberikan teladan yang patut dicontoh dan ditiru oleh semua umatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bila tiga wasilah tersebut di atas dimiliki oleh seorang mukmin, maka hal ini menjadi modal persiapan yang bagus bagi seorang muslim untuk menghadapi fitnah-fitnah, baik yang muncul dari lingkungan terdekat atau yang jauh, baik dalam skup lokal maupun dalam skup global. Seraya tetap berharap selalu berada bersama-sama di barisan kaum muslimin yang merindukan untuk menjadi bagian dari pasukan Al-Imamul Mahdi. Karena jika tidak berada dalam pasukan ini, bisa dikhawatirkan menjadi bagian yang sebaliknya, yaitu pengikut Dajjal atau bagian dari Ya'juj dan Ma'juj. Demikianlah yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi peringatan bagi diri kita semua, dan agar kita semua terbebas dari segala macam fitnah dan mampu menghadapi fitnah-fitnah yang menghampiri kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.